Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 31 Maret tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 65 ayat 17 sampai 21. Beginilah firman Allah. Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya,
Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1, demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berpeganglah pada janji Tuhan. Tidak sedikit orang yang sering kecewa terhadap sesamanya akibat janji-janji yang tidak terpenuhi. Itu juga kerap kali terjadi dalam hubungan-hubungan yang bersifat struktural. Bawahan sering kecewa karena janji-janji atasannya yang tidak ditepatinya. Politisi mengabaikan janji-janji politiknya terhadap masyarakat pemilihnya. Pemerintah sering pula tidak menepati janji-janjinya kepada rakyat. Akibat terlalu seringnya janji-janji tidak dipenuhi oleh para pihak yang berjanji, maka hilanglah kemudian kepercayaan. Janji-janji yang diucapkan mulai dinilai tidak lebih dari kebohongan-kebohongan dan tipu daya belaka. Berbeda dari manusia yang sering tidak menepati janjinya, Tuhan justru sebaliknya, yaitu selalu setia pada janjinya. Di tengah keterpurukan Israel akibat penindasan yang mereka alami, khususnya dalam pembuangan, janji Tuhan dinyatakan melalui nubuat Nabi Yesaya. Janji itu berupa datangnya bumi baru, Yerusalem baru, yang di dalamnya akan hadir damai sejahtera, kebenaran dan keadilan. Tuhan lalu memenuhi janjinya ini dengan cara membebaskan Israel dari pembuangan dan membawa pulang mereka ke negeri asalnya. Begitu pula dengan janji Tuhan Yesus bagi pegawai istana yang meminta Yesus pergi ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya yang sakit. Pegawai itu begitu cemas dengan keselamatan anaknya, sehingga ia mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Atas permintaannya, Yesus mengatakan ini sebagai janjinya kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Janji ini terbukti kebenarannya pada saat itu pula, yaitu anak itu tidak mati, tetapi tetap hidup pada waktu Yesus mengatakannya. Saudara-saudari terkasih, belajar dari pengalaman manusia yang sering tidak menepati janji-janjinya, dan belajar pula dari kenyataan pewahyuan mengenai Tuhan yang setia pada janji-janjinya. Kita diingatkan untuk teguh berpegang dan bersandar pada Tuhan,
Pencipta yang setia, daripada berpegang dan bersandar pada manusia, ciptaan yang sering tidak setia. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.